warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istiqomah dari Pendidikan Matematika Universitas Widya Dharma Klaten. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi aljabar. Beberapa dari kalian tentunya memiliki masalah dalam belajar matematika, tak terkecuali pada materi aljabar kali ini. Dan semoga video ini bisa membuat kalian lebih bersemangat dalam belajar matematika khususnya untuk materi aljabar. Yuk, kita simak pembahasannya. Bentuk aljabar. Nah, mengenal bentuk aljabar dan operasi hitung aljabar untuk siswa kelas 7 semester ganjil. Standar kompetensi: memahami, mengenal bentuk dan menyelesaikan masalah dan berkaitan dengan bentuk aljabar. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual, dan yang kedua yaitu menyajikan masalah nyata dalam bentuk aljabar. Untuk indikatornya, menyatakan permasalahan kontekstual dalam bentuk aljabar, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar dengan benar, mengklasifikasi bentuk aljabar berdasarkan suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pembelajaran ini, siswa mampu menyatakan permasalahan dalam bentuk aljabar, siswa mampu menentukan unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Jika diberikan gambar-gambar buah-buahan atau ilustrasi lainnya, siswa dapat memodelkan gambar dalam bentuk aljabar dan menentukan unsurnya. Siswa mampu mengidentifikasi suku dalam bentuk aljabar dengan benar. Nah, di sini ada permasalahan awalnya, yaitu coba kita perhatikan percakapan antara Hani dan Isti berikut ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Hani dan Isti saat mereka bertemu di suatu toko buku. Hani, Isti, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Isti menjawab, "Ya Han, ini pesanan dari teman-teman. Aku beli 2 kardus buku dan 5 buku serta 1 pak pensil. Kalau kamu beli apa saja Han?" Lalu Hani menjawab, Aku hanya beli 6 buku is dan 2 pak pensil untuk adikku." Jika diketahui dalam setiap kardus berisi 12 buku dan setiap pak berisi 10 pensil, maka berapa jumlah keseluruhan belanjaan Hani dan Isti serta bagaimana bentuk aljabar dari permasalahan tersebut? Lalu identifikasi unsur-unsur bentuk aljabar dari permasalahan tersebut. Nah, dalam bentuk aljabar ini ada beberapa unsur. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu aljabar? Apa itu variabel? Apa itu konstanta? Apa itu koefisien? Dan apa sih suku itu dalam bentuk aljabar? Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Sekilas tentang aljabar. Tahukah kalian, aljabar pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Aljabar. Nah, untuk pengertiannya sendiri, aljabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah menggunakan simbol tertentu. Selanjutnya, yuk kita pelajari apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Nah, lihatlah gambar ilustrasi di samping ini nanti. Kita misalkan kotak bola itu sama dengan X, tabung sama dengan Y. Di gambar ini ada yang pertama ada gambar bola, itu ada 2. Nah, bentuk aljabarnya itu 2. Yang kedua, satu kotak. Tadi kan sudah kita misalkan kotak bola itu ada X adalah X. Jadi, untuk bentuk aljabarnya adalah X, karena dalam aljabar 1X itu biasa dituliskan dengan X saja. Yang ketiga, di sini ada 2 kotak, berarti X ditambah X atau 1 kotak ditambah 1 kotak berarti jadi 2X.
Yang keempat, ada 2 kotak bola dan 4 bola. Jadi bentuk aljabarnya menjadi 2x plus 4. Jadi 2 kotak bola dan 4 bola. Di gambar kelima ada 2 kotak bola, 4 bola, dan 1 tabung. Jadi bentuk aljabarnya yaitu 2x plus y plus 4. Dalam keterangan 2 kotak bola, 2 tabung bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Untuk gambar yang terakhir, di sini ada 2 kotak bola, 3 tabung, dan 6 bola. Untuk bentuk aljabarnya yaitu 2x plus 3y plus 6. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Pada suatu bentuk aljabar terdapat beberapa unsur-unsur, seperti pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, silahkan kalian ungkapkan definisi unsur-unsur dalam bentuk aljabar dengan bahasa kalian sendiri. Waktunya 2 menit ya, kalian bisa pause terlebih dahulu video ini. Nah, jika sudah, nanti kita bisa cek deh definisi kalian dengan definisi ini. Yuk! Nah, sekarang kalian cek ya definisinya. Untuk yang pertama adalah koefisien. Koefisien adalah faktor pada suku pada bentuk aljabar yang melekat pada suatu variabel. Dalam bentuk aljabar 5x plus 7y min 12, 5 merupakan koefisien x dan 7 adalah koefisien y, karena 5 itu melekat pada variabel x dan 7 melekat pada variabel y. Untuk yang kedua, konstanta. Konstanta merupakan suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu dan tidak terikat oleh variabel. Nah, dalam bentuk aljabar 5x plus 7y min 12 merupakan konstanta karena min 12 dia tidak terikat oleh variabel. Dan lebih gampangnya untuk mengetahui apakah dia konstanta itu adalah dengan cara kita lihat konstanta itu tidak memiliki variabel apapun atau hanya bilangan saja. Untuk yang ketiga yaitu variabel. Variabel yaitu lambang yang menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya variabel dilambangkan dengan huruf. Nah, dalam bentuk aljabar 5x plus 7y min 12, di sini variabelnya adalah x dan y. Yang terakhir yaitu suku. Suku adalah variabel beserta koefisien yang berupa bilangan atau konstanta yang dipisahkan dengan operasi jumlah atau selisih. Nah, dalam bentuk aljabar 5x plus 7y min 12 berarti ada 3 suku yaitu 5x, 7y, dan min 12. Nah, di sini kita lihat 5x itu dia dipisahkan oleh operasi penjumlahan, terus 7y dia dipisahkan oleh operasi pengurangan. Jadi di sini ada 3 suku. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya yaitu suku. Berdasarkan jenisnya, suku dalam bentuk aljabar dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama suku sejenis, yang kedua adalah suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama, sedangkan suku tak sejenis adalah suku yang variabel dan pangkatnya berbeda. Lihatlah contoh berikut ini. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, suku sejenis. Yang pertama adalah 5x min 2x min 7x. Kita lihat ya, di sini adalah 5x min 2x sama 7x, dia sama-sama memiliki variabel x dan pangkatnya juga sama. Di sini adalah pangkat 1. Dalam aljabar pangkat 1 biasanya dia tidak ditulis atau hanya seperti ini, 5x min 2x dan 7x. Yang kedua, 9x kuadrat min 7x kuadrat dan 125x kuadrat. Di sini adalah suku sejenis juga. Karena apa? Karena di sini 9x kuadrat dia memiliki variabel x dan pangkatnya 2, min 7 juga variabelnya x dengan pangkat 2, 125 juga variabelnya x memiliki pangkat 2. Yang ketiga 7xy kuadrat min 9xy kuadrat
12xy kuadrat dan 35xy kuadrat. Nah, di sini juga sama ya, variabelnya adalah xy kuadrat. Dan yang terakhir adalah min 2, 7 sama 8. Di sini dia juga merupakan suku sejenis karena sama-sama konstanta. Untuk suku tak sejenisnya, yang pertama ada 2x, 5y dan 6xy. Nah, di sini dia bukan suku sejenis atau suku tak sejenis karena di sini 2x dia memiliki variabel x, 5y memiliki variabel y, 6xy variabelnya adalah x dan y. Di sini variabelnya dia berbeda. Walaupun pangkatnya sama tapi variabelnya berbeda, maka ini termasuk suku tak sejenis. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah jawaban masalah awal. Dari masalah yang disajikan, kita peroleh bentuk aljabar sebagai berikut. Kita misalkan terlebih dahulu ya, satu kardus buku itu sama dengan X, satu pak pensil sama dengan Y. Nah, untuk yang persamaan pertama, tadi ada 2 kardus buku, ditambah 5 buku, ditambah 1 pak pensil. Untuk bentuk aljabarnya menjadi 2X plus 5 plus Y. Karena tadi kan sudah kita misalkan terlebih dahulu kalau satu kardusnya itu adalah X. Jadi kalau dua kardus buku itu jadi 2X. Satu pak pensil tadi adalah Y, jadi satu pak pensil itu adalah Y. Nah, bisa juga kita tuliskan 1Y, tapi biasanya dalam aljabar kita bisa tuliskan hanya variabelnya aja atau Y. Yang kedua itu ada 6 buku plus 2 pak pensil. Jadi persamaannya menjadi 6 plus 2Y. Nah, tadi juga jika diketahui satu kardus buku sama dengan 12 buku dan satu pak pensil itu berisi 10 pensil, maka yang pertama adalah 2x plus 5 plus y itu sama dengan tadi kan satu kardusnya 12, maka x di sini kita ganti menjadi 12 buku atau 2 dikali 12 ditambah 5 ditambah 10. Jadi belanjaan inti adalah 24 buku ditambah 5 buku ditambah 10 pensil atau sama dengan 29 buku plus 10 pensil. Untuk yang kedua yang dibeli oleh Hani yaitu 6 plus 2Y, jadi sama dengan 6 ditambah 2 dikali 10 karena satu pak pensilnya tadi kan berisi 10 pensil, maka 2 dikali 10 jadi sama dengan 6 ditambah 20. Jadi belanjaan Hani yaitu 6 buku ditambah 20 pensil. Untuk unsur-unsur bentuk aljabarnya, yang pertama koefisien x-nya adalah 2. Jadi koefisien x itu adalah koefisien yang melekat pada variabel x. Di sini adalah 2x. Untuk variabel di sini ada x dan y. Dan koefisien y-nya adalah 2. Konstantanya yaitu 5 dan 6. Nah, di sini kesimpulannya yaitu yang pertama, bentuk aljabar memiliki unsur yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Yang kedua, variabel adalah lambang bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Yang ketiga, koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar. Yang keempat, konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak terikat dengan variabel. Yang kelima, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Berdasarkan jenisnya, suku dibedakan menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama, sedangkan suku tak sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang berbeda. Baiklah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk belajar ya. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.